Oke, sekarang diskusi yang selanjutnya ya. Eh, Kenyataan yang terjadi ketika anak-anak sekolah Alkitab itu keluar setelah sudah selesai sekolah, terus mereka balik ke gereja masing-masing atau ke gereja lain gitu. Fakta yang terjadi adalah biasanya banyak gembala atau pendeta-pendeta senior itu merasa terintimidasi dengan tamatan-tamatan sekolah Alkitab yang baru. Kadang anak-anak yang baru tamat tidak dikasih kesempatan untuk melayani, kadang terkesan seperti menggurui pendeta senior, seperti itu. Menurut kalian berdua, bagaimana dengan keadaan itu? Tanggapan kalian harusnya bagaimana gitu? Kalau tanggapan dari saya, seharusnya tidak ada pemikiran itu, baik dia itu senior atau tidak, ya kita berikan waktu untuk dia. Tetapi pemikiran untuk menggurui atau bagaimana, baru tamat kemarin sudah mau begini-begini, nyuruh-nyuruh begini-begini, itu artinya masih belum sepenuhnya punya kerendahan hati. Artinya kalau belum bertobat berarti pendeta seniornya. Sekalipun sudah senior, aku sudah betul-betul senior, yang nama Tuhan itu tetap kembali sebagai orang yang memiliki kerendahan hati. Anak kecil bisa loh menegur kita. Siapa bilang nggak bisa? Bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita mengambil hikmatnya. Jadi ya seharusnya pendeta-pendeta senior itu ya memberi waktu. Kalau tidak memberi waktu, ya kapan lagi? Nanti anak-anak yang baru muncul itu, kalau tidak ada mereka, pas mereka sudah tiada, baru diberikan waktu, berarti kapan mereka tidak bisa menilai gitu. Okay. Jadi kita diberi kesempatan, sementara senior ada di situ, ya pasti senior itu mengatakan inilah titik letak kelemahan, ini yang harus ditingkatkan. Itu gunanya senior, bukan menutupi dan bukan mengatakan, oh kamu itu menggurui saya, kamu itu baru tamat kemarin, kamu wajib. Itu pemahaman dan definisi yang tidak perlu dibangun. Berarti kalau seandainya gembala seniornya atau pendeta senior membuat kesalahan, misalnya tafsiran Alkitab, karena kan tidak semua pendeta kan adalah pendeta keluaran, bisa jadi itu pendeta kejadian, ya kan? Dan pemahaman Alkitabnya kan beda-beda, ya kan? Jadi kalau seandainya ada pendeta senior bukan karena dia tamatan sekolah Alkitab, tapi senior karena dia sudah jadi pendeta, dia sudah melayani Tuhan lebih dulu dari kita. Terus mungkin ada tafsiran Alkitab yang salah, yang mungkin agak keliru, berani tidak menegur? Bisa, berani. Kenapa? Tafsiran itu kan dibangun oleh manusia. Kalau dibangun oleh manusia berarti bisa benar, bisa tidak. Tetapi dasarnya jangan hilang. Dasarnya adalah Alkitab. Tapi kalau tafsiran itu tidak ada yang namanya itu dari Tuhan, itu semuanya teologi itu dibangun oleh pemikiran dan pengetahuan manusia. Tapi kalau pendetanya bilang ini datang dari Tuhan, Tuhan yang bilang ke saya, perlu kita kembali kepada Alkitab, apakah benar ada wahyu lagi atau tidak, atau kita tetap berfokus kepada wahyu yang utama, ya itu kembali kepada Alkitab. Makanya kita yang tadi, kalau menurut kita, contohnya kan pendeta senior memberi tafsiran begini, tapi kita tidak setuju dengan tafsirannya, ya bisa kita berdebat, kenapa tidak? Karena dia itu manusia dan saya juga manusia, dan bahkan yang ribuan tahun yang lalu ada tafsiran, kita bisa komen kok, kenapa tidak bisa? Dia baru
ratusan tahun, tetapi ribuan tahun yang sudah ada bukunya bisa kita komen. Oke, thank you Kalius. Kak Grandi, menurut Kak Grandi gimana? Ya, Bagaimana membedakan bahwa apa ya? Oh ya itu betul dari Tuhan dan ini bukan dari Tuhan. kalau membedakan dasarnya aja kan begitu. Dasarnya apa? Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab, apa yang diwahyukan Alkitab, apa yang dibahasakan Alkitab, itu yang harus kita bagikan. Tapi kan Kalau dia misalnya pendeta kita senior. Ya kalau dia isi GC bukan eksegesi ya bagaimana? Karena itu aja. Berat nih bahasa Gitu. Alkitab. Bahasa anak teologi ya. Iya. Soalnya simpel aja kayak gitu aja. Kalau memang sudah salah ya daripada menyesatkan banyak orang ya kita perlulah berapologi gitu.